Salam jumpa kembali dengan saya Romo Renaldo Antoni Haryanto PR dari Komisi Komsos KJ. Masih di edisi spesial perayaan ulang tahun ke-63 Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta yang berkolaborasi dengan Komisi Komsos KJ. Kita masih ingat di episode-episode sebelumnya kita udah berjumpa dengan banyak narasumber yang seru-seru, yang inspiratif. Nah, hari ini juga tak ketinggalan ya, masih menghadirkan seorang ibu ya. Ibu yang di kesehariannya akhirnya terpanggil untuk juga terlibat dalam karya pelayanan di LDD KJ. Kalau sebelumnya sebelumnya ada Bu Rahma yang menjadi guru di PAUD di Cilincing. Nah, yang kali ini mantep nih ya, karena menjadi guru juga, tetapi untuk saudara-saudari kita yang memiliki disabilitas tunanetra. Kita sambut saja sekarang dengan Ci Grace. Ya, saya panggilnya Cici ya, biar kelihatan lebih muda gitu. Iya, boleh, Mo. Thank you. Apa kabar, Ci Grace? Baik, Mo. Baik, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat. Tadi kesini lancar, pemacet? Lancar. Hari ini puji Tuhan masih lumayan lancar. Masih lumayan lancar ya, masih itu ya. Oke. Kesibukannya apa sekarang, Ci Grace? Kesibukannya di rumah, di pekerjaan? Oke, kesibukannya sekarang sebenarnya saya ada kerjaan gitu ya. Saya kerja di salah satu perusahaan bagian finance. Tapi saya juga banyak ini sih mau pelayanan mau. Di? Pelayanan ada di ya maksudnya ngelatih kur di lingkungan gitu ya, ngelatih kur anak-anak juga di gereja gitu. Gereja. Dari paroki mana ya, boleh tahu ya, Ci Grace? Oke, aku sekarang dari parokinya Alam Sutra. Oh, anak buahnya Romo Hadi Suryono ya, ini. Betul sekali. Romo Hadi, iya betul. Iya. Tapi sebenarnya aku gereja, maksudnya nanti masuknya Gading Serpong. Oh, yang baru ini ya, yang gereja baru ya. Betul, saya baru dapat kiriman majalah itu, pemberkatan gereja. Iya betul, baru minggu lalu ya. Keren. Belum pernah ya. Belum pernah kesana, ntar main kesana. Keren. Ci Grace memang ngajar ini latihan kur musik itu memang ada background musik atau pernah kursus atau kuliah? Sebenarnya kalau kuliah tuh nggak mau, karena aku tuh kan kuliahnya psikologi, jadi aku lulusan dari Fakultas Psikologi Atmajaya. Tapi memang dari SD tuh udah ngeles, dilesin piano sama mamiku. Jadi dari SD tuh benar-benar yang rutin ngeles gitu sampai selesai lah, sampai selesai. Jadi dasar-dasar udah katam lah ya. Ya. Chord-chord itu udah ya lewat ya gitu ya. Oh, ternyata. Itu. Tapi paling nggak ada basic musik dari les waktu itu ya. Betul. Nah, ini saya bertanya-tanya nih. Kenapa LDD? Kenapa Letitia? Kita tahu ya kan, Letitia kan khusus untuk teman-teman kita yang memang disabilitas tunanetra kan pasti. Ya memang kalau kur itu kan memang butuhnya mulut ya kan, tapi kan perlu baca not ya. Betul. Masalahnya kan mereka kan punya kekurangan gitu loh untuk melihat. Itu kenapa di sini gitu di LDD ini? Silakan, Ci. Jadi gini Mo, ceritanya. Saya mau cerita dikit ya. Jadi waktu aku masih kecil ya, let's say SMP SMA ya rasaku ya. Aku kan dulu diplomas Mo. Oh, diplomas ya kan? Ya. Nah, terus aku tuh pernah lihat Leticia ini tugas. Ya, pernah lah. Pokoknya zaman dulu banget aku pokoknya pernah tahu ini kur Leticia nih gitu. Aku pernah nanya ke mamiku. Kebetulan ini aku sedikit cerita, mamiku itu sama papiku memang aktivis di gereja gitu ya dulu ya, diplomas. Nah, si mamiku kebetulan bergeraknya di bidang musik. Jadi dia dulu pas di gereja, terus dia organis gitu kan. Aku nanya mamiku, "Mah, itu suaranya bagus banget." Itu waktu itu aku masih kecil ya, maksudnya kayak ya nggak kecil banget sih, cuma maksudnya aku lagi ngeliat kok suaranya bagus banget gitu. Terus yang main organ aku amazed banget ya Mo ya, maksudnya kan nggak mudah juga main kaki kayak gitu-gitu ya. Maksudnya itu Cici ngeliat memang tunanetra, memang udah tunanetra gitu kan. Jadi kayak terus gimana tuh Mas cara belajar? Aku nanya mamiku juga nggak tahu gitu. Ya udahlah gitu, ya udah. Terus pas kuliah, aku memutuskan kuliah psikologi begitu selesai, tapi aku akhirnya ngajar. Aku jadi ada dulu ngajar di beberapa sekolah lah, beberapa sekolah Katolik. Terus kemudian sampai suatu waktu tuh kayak
pengen lah, sempet selesai kuliah psikologi, pengen ngelanjutin ceritanya, aku tuh pengen ngambil terapi musik. Nggak tahu kenapa aku kayaknya, memang kalau terapi musik kan pasti hubungannya ngajarnya anak-anak berkebutuhan ya. Betul. Waktu itu mikirnya kan anak autis lagi banyak banget gitu kan, anak hiper gitu Oke, ya. yang tantrum-tantrum Ya gitu gitu ya, ya. jadi kayaknya menarik ya. Tapi karena satu dan lain hal tuh nggak jadi, jadi kuliah itu. Terus ya udah hilang gitu aja, akhirnya ngajar di sekolah. Terus sampai suatu ketika 2021 tuh aku pertama tuh dihubungi sama satu ibu. Waktu itu bulan apa dihubungi satu ibu. Berarti pas pandemi ini 2021 betul, ya? justru ya. Oke. Lagi pandemi itu ada satu ibu tuh minta aku ngajar di satu sekolah di daerah Alam Sutra waktu itu ya. Itu kebetulan kan karena aku juga udah ada kerjaan sebelum itu, maksudnya aku pikir waduh kayaknya waktunya repot ya gitu, maksudnya ngatur jadwalnya. Mepet ya. Tapi ibu ini tuh luar biasa banget. Nah, dia tuh tiba-tiba dia kasih dia call dan dia bilang, "Ini Miss, yang kita ajar ini memang anak disleksia banyaknya di satu sekolah ini." Anak disleksia. Terus saya mikir ya, dulu kan saya pernah banget ya pengen, maksudnya saya pernah. Jadi inget. Kan bener-bener itu kayak recall. Terus apa Tuhan kasih aku sekarang gitu ya, maksudnya ya akhirnya dengan segala macam akhirnya diatur waktunya bisa tuh mau. Akhirnya aku ya coba ngajar di sekolah itu. Okay. Anak SD kan lucu-lucu ya gitu, maksudnya udah. Nggak selang berapa lama ya, mungkin beberapa bulan kemudian aku dihubungin lagi nih dari LDD ternyata ya. LDD itu Dita waktu itu yang hubungin aku kontak kan. Langsung. Kontak nih. Kontak. Sebelumnya itu aku udah beberapa tahun waktu sebelum pandemi itu udah sempat aku ada kenalan satu Romo di sini, dia bilang antara lain dia tiba-tiba dia nyebut Leticia. Aku bilang Leticia tuh yang core yang ini kan, kan maksudnya iya, dia bilang gitu. Terus aku cuma iseng nih maksudnya ini jujur ya maaf, aku cuma iseng kayak itu udah ada pelatihnya belum? Mau aku bilang gitu. Terus dia bilang udah ada. Oh ya udah, jadi ya udahlah gitu kan, udah lupa kan. Kayak 2 tahun kemudian apa itu tiba-tiba dihubungi kayak loh ini apa ini Tuhan kasih aku sekarang. Waktu itu kan aku pengen gitu, maksudnya kayak aku belum tahu juga kayak apa kan, cuma kayaknya ya udah, inti kata akhirnya aku udah nggak mikir, aku bilang iya gitu. Akhirnya itu kan masih ada pelatih. Enggak, akhirnya pelatihnya ternyata katanya udah enggak. Justru, udah nggak ada. 2 tahun kemudian itu kayak pelatihnya udah nggak ada. Cuma kan kayak, oh ya udah akhirnya aku bilang ke si Dita, ya boleh gitu, aku coba. Dari sejak 2021 itu akhirnya. Betul, 2021 akhir. Berapa anggotanya waktu itu yang ikutan? Waktu itu anggotanya itu masih belum gitu banyak ya, rasa aku nggak nyampe 20. Banyakan apa suara apa itu? Waktu itu masih, luar biasanya di sini, aduh maaf ini. Gini, luar biasanya tuh, karena di sini tuh ternyata cewek cowoknya lumayan imbang ya, Mo ya. Maksudnya kan kita kalau di Leticianya itu, di choirnya ini. Maksudnya cowoknya juga lumayan banyak. Cuma kan waktu diminta itu, dia tuh WA. Pertama WA, dia cuma bilang, awalnya cuma diminta untuk 1 tem karena mau rekaman. Kalau nggak salah kita mau Romo Aldo. Iya, kan nama Romo Aldo ya. Jadi saya cuma diminta untuk melatih 2 kali 1 lagu. Waktu itu cuma mikir, bisa nggak ya 2? Amare itu ya dulu ya? Bukan, yang lagu buat Sumpah Pemuda lah tuh gitu. Oh iya deh, Sumpah Pemuda. Bener, ya. Terus aku, itu latihan cuma 2 kali kan, aku pikir gitu ya Mau ya. Maksudnya kan kita tahu ngelatih kur kayaknya, ya maksudnya aku kan ada ngelatih kur anak-anak, aku dulu juga sempat di kampus ya, ngajar di kampus gitu ya, kur mahasiswa gitu, kur ibu-ibu, bapak-bapak kan. Cuma ya inti kata ya udah nanti Ci Grace lihat aja dulu gitu. Lihat dulu deh gimana ya kan. Betul. Ternyata sampailah hari H aku datang terarang gitu kan, udah pas datang. Sebenarnya kan aku nggak tahu mau cara ngelatihnya gimana. Iya kan, gimana dong ini kan, gimana dong itunya. Jadi tuh aduh dalam nama Yesus cuma bilang, aduh Tuhan aku nggak tahu nih gimana cara ngelatihnya. Sebenarnya waktu awal itu aku cuma aku pikir pasti Tuhan kasih bantuan lah ya. Ya udah, jadi aku ngelatih, ternyata dikasih tahu nih. Jadi ada salah satu anggota yang tiba-tiba pas lagi latihan itu dia mengeluarkan handphone gitu ya Mo ya, dia keluarin handphone. Terus tau-tau dia begini Mo. Satu cewek itu dia begini. Oh, terus aku kayak langsung nangkep, berarti
Terus dia bilang, Ci, biasanya kita direkamin dulu. Oh, Cika suruh nyanyi jadi dulu. aku nyanyi dulu, Mo. Terus dia nyontoh. Betul. Oh, gitu. Terus udah gitu kan pas nyanyi itu aku nanya, pakai not apa pakai ini kan? Braille gitu. Kan, mereka kan pegang braille-nya itu. Awalnya aku pikir di braille itu ada notnya, awalnya aku pikir gitu, Mo. Tapi kok pendek banget. Ternyata di kertas braille itu kan hanya bener-bener lirik ya, Mo. Oh, lirik aja. Hanya lirik aja nih. Notnya dari yang direkam itu. Iya, gitu. Jadi kan berarti oke, berarti memang mereka harus bener-bener hafal kan? Iya, Hafal betul, kan. Jadi betul. kita ngajarin Nggak mereka boleh salah ngafal. juga dong, harus Iya, presisi betul. dong. Makanya bener banget, sekali ngajarin salah mereka belajarnya kan keterusan. Ya ngaruh semuanya, Iya. bener ya. Ya dari situ sih mau akhirnya terus pikir, oh oke. Jadi aku rekamin dulu tuh. Dia minta, dan menarik ya mereka minta dari not angka. Terus aku mikir not angka buat apa gitu ya, maksudnya pikiranku tadi buat apa. Ya udah, jadi aku persuara itu. Jadi, Sopran, tenor, alto, iya, bass itu dinyanyiin semua. aku nyanyiin not angkanya dulu, terus kata-katanya. Mereka cuma perlu 1 bait aja sih, paling nggak 1 bait liriknya itu. Ya udah. Habis itu mereka belajar sendiri. Dan amaze-nya waktu hari pertama latihan gitu ya. Ini kan oke, sopran ya, melodi lah ya, mereka gampang tinggal ngafalin lirik. Terus masuk ke alto, ngajarin per baris kan. Itu kan lagu ya nggak terlalu panjang, let's say 4-5 baris, aku ngajar baris pertama. Oh, mereka udah bisa nih hafal. Udah, terus baris kedua gitu kan. Iya. Oke, begitu nyampe udah baris 1, baris 2, oke ulang lagi baris 1, kedua. Wih, masih hafal lu mereka, udah sampai baris keempat gitu, mau terus ulang lagi dari awal. Ternyata mereka masih hafal. Kayak buat aku sih kayak amazed ya. Aku jujur aja, maksudnya kadang kita ngelatih kur yang mungkin orang baca aja tuh kadang-kadang disuruh mulai dari awal aja lupa kan gitu ya. Ini tuh mereka hafal. Udah, terus habis itu aku ganti ke tenor. Habis tenor misalnya ya udah aku gabung sekarang sopran, alto, tenor. Udah, terus ke bass. Habis itu baru semua. Dan itu ternyata dari satu kali latihan aja secara not tuh mereka, menurutku ya secara not gitu oke. Bahkan yang saya kadang juga kalau latihan kur itu udah kepengaruh suara lain tuh, ngikut-ngikut. Saya bagiannya tenor ngikut-ngikut bass nih, gitu. Mereka enggak ya? Enggak loh. Bener-bener ajak sama suaranya sendiri ya. Betul. Bisa gitu ya? Iya. Itu di situ aku jujur kayak, aduh Tuhan luar biasa banget ya gitu, maksudnya. Padahal Ci Grace tadi sempat mikir nih bisa apa gimana, sempat ragu gimana ngajarnya. Ternyata tidak semenakutkan dan tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan tadi. Benar sih. Karena maksudnya awalnya kan aku juga mikir, aduh ini gimana. Dan awalnya itu karena aku berpikir tuh di braille itu tadinya kayak ada notnya gitu loh, Mo. Ternyata kan nggak ada. Jadi cuma lirik doang kan, berarti mereka benar-benar dari hearingnya mereka kan, dari kupingnya. Dan memorinya mereka. Ya kuat juga ya. Iya, waktu rekaman itu juga nggak bawa teks sama sekali, udah hafal luar kepala kayaknya masing-masing tuh. Tinggal dipoles dikit gitu, suaranya pelanin dikit gitu. Udah, terus tinggal digeser-geser dikit kadang-kadang. Mic-nya kedeketan nih, kalau mundur dikit, semane ditarikin dulu. Semane jauhnya gitu, digeserin gitu. Iya, betul. Gitu ya, saya jadi inget dulu tuh. Iya. Wah, ini sekarang udah berapa anggotanya, Ci? Sekarang ini udah hampir 30 ya, 27, 28 sih. Banyak ya. Itu nambahnya itu dari ajakan mereka atau ada yang tiba masuk dari sebelumnya? Jadi kalau aku sih dapetnya itu, aku datang itu biasanya udah ada yang baru. Misalnya ada yang baru gitu, aku tinggal kayak tes gitu, dan mereka dites sih, Mo. Dites ya. Terus kalau nggak lulus tes gimana sih? Mereka bersyukurnya, nah iya sih, bersyukurnya LDD ini kan luar biasa banget ya, Mo. Maksudnya mereka menyediakan banyak komunitas tempatnya, kelompok-kelompok. Nanti yang itu mungkin ada yang jadi diajarin apa, mungkin mereka karismanya di tempat lain atau gitu ya. teater kayak gitu. Oh, ini khusus ya memang. Benar-benar ini khusus yang pure nyanyi, tapi ya ada dari berbagai agama juga sih, mau gitu. Oh, ada juga. Oh, yang di tempat lain ya. Kalau iya, tantangannya selain yang tadi itu apa? Kalau latihannya tiap hari apa, Ci? Setiap hari Selasa rutin. Datanglah, Mo. Waduh, ini tambah kerjaan lagi. Tapi ini rajin-rajin ini datang. Rajin ya. Saya tuh kemarin ketemu ada beberapa rumahnya jauh-jauh dari sini. Betul. Cikarang, bilang,
sekarang kesini gimana caranya ini naik bis sendirian lagi, nggak ada yang nemenin, sendirian datang cuman buat latihan itu doang. Ya. Bener. Iya. Karena mereka rumahnya macam-macam nih, ada yang Tangerang, Iya, jauh-jauh Bekasi, dari bener-bener yang Jakarta Pusat. dan mereka naik Angkot. kereta, naik, Betul. ya naik Naik bis. trans, kan. Naik bis, luar biasa. Jadi emang bener-bener di sini pun aku belajar banyak juga sih dari mereka sih. Happy, Ci? Happy banget sih. Kalau ditanya happy, aku happy banget. Aku nggak tahu anak-anak ya, maksudnya tapi aku bersyukur. Kalau dari aku kan happy ya, cuma mereka itu, karena aku pikir gini, kalau kita ngajar cuma bener-bener nyanyi gitu kan juga mungkin stres atau gimana. Jadi kita tuh juga bisa ada waktu untuk kita ngobrol, kadang-kadang kita jalan-jalan bareng, kayak gitu loh. Ada di luar Iya, latihan di luar itu latihan, ada misalnya aku kedekatan juga. gitu loh. Jadi maksudnya berasanya sih sama mereka nih enak lah, udah ngeklik gitu. Apa ya, kalau saya sih ngerasa sama teman-teman ini tuh, saya merasakan relasi yang tulus ya. Kalau saya ya ngerasa ini tuh kayak, mungkin karena mereka juga keterbatasan ngelihat, jadi ya mereka kalau ngomong ya dengan seseorang itu ya dengan hatinya gitu. Betul, betul. Jadi nggak mandang orang ini bentuknya gimana, mukanya kayak gimana, pokoknya happy aja gitu kalau ngobrol sama mereka gitu. Senang juga itu, happy. Benar-benar. Karena mereka tuh benar-benar apa ya, kalau ngajak ngobrol mereka tuh juga, ya mereka juga bercanda-bercanda gitu sih, mau bercandanya juga. Bercandanya juga ini lagi, bercanda iniin kekurangannya lagi. Lu sih nggak ngeliat gitu lah. Kita kan mau nimbrung nggak enak ya. Benar. Iya. Oke, Ci, aduh ini luar biasa pengalamannya Bapak Ibu ya, saudara saya yang terkasih, Ci Grace yang dengan keterbukaan hatinya akhirnya memeluangkan seluruh mungkin ya, sebagian besar waktunya untuk datang melatih teman-teman yang disabilitas netra, dan karya-karya mereka juga ada ya, sudah direkam beberapa dan udah pentas juga, Ci, mereka sempat pentas di mana? Sempat. Yang paling terakhir ini? Yang terakhir banget itu kan ya bersyukur kita tuh dapat kesempatan waktu itu nyanyi di depan Bapak Paus ya, waktu datang di gedung KWI. Itu kayak wah luar biasa banget. Mereka, itu. Saya lihat fotonya tuh ada yang sampai ini. Iya, benar-benar itu. Lalu kita juga ada ngisi di misa disabilitas, waktu itu hari disabilitas bulan Desember ya. Itu pakai orkesnya Topati, terus sama ada Pak RI2 ya datang. Nyangka bisa sampai segitu, Ci? Awalnya nggak nyangka sih, nggak nyangka. Sampai bisa tampilnya sampai event-event luar biasa. Iya benar, nggak nyangka banget sih. Apalagi yang Bapak Suci itu ya sebenarnya ya. Jadi mereka tuh sempat bilang gini, mau, Ci, cariin ini dong, gimana kita bisa tampil. Terus aku juga bilang, gimana tampil, ya kan? Terus aku cuma mikir, ya doa aja, aku bilang gitu, siapa tahu nanti kita dipanggil gitu ya. Sambil mikir gimana. Terus ini aku cerita dikit, mamiku itu dulu kan organis, jadi dia pernah ngiringin waktu Bapak Suci yang terdahulu di Atma gitu. Jadi dia tuh selalu cerita ke aku, iya mami pegang jubahnya kayak gitulah ya, maksudnya dia ngerasa senang banget. So aku cuma doa, mami papi buku kan kebetulan udah almarhum, jadi aku cuma bilang, mah aku bisa kayak tampil di depan. Ya itu sih ini ya, maksudnya kayak kita ya nggak ada salahnya, pengen ya lah kan, berdoa gitu. Udah terus tiba-tiba dihubungi sama Romo Aris waktu itu, langsung intinya iya dia hubungi terus, Grace itu bisa nggak anak-anak LDC, anak Leticia lah ya dia bilang ya, karena Bapak Suci mau ketemu dengan beberapa yang isi nyanyi gitu. Wah. Udah saya nggak pikir panjang, saya langsung bilang ya boleh. Terus dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Kita awalnya nggak kasih tahu langsung sih, Mo, karena kan jumlahnya terbatas kan waktu itu tuh kayak dibatasi kan. Iya. Jadi akhirnya beberapa ya ada yang kita pilih juga terpaksa kan, jadi nggak bisa ngajak semua. Iya deh. Itulah, jadi akhirnya ya begitulah, tapi kayak nggak nyangka juga ya, maksudnya kayak oh iya ternyata akhirnya bisa loh gitu. Mereka happy banget dan aku juga senang banget. Pengalaman seumur hidup itu sekali udah ketemu langsung, bisa merasa, pasti misalnya mereka ngerasain auranya sih saya pikir ya. Meskipun nggak ngeliat langsung ya. Iya. Benar-benar. Fotonya kan sempat viral itu. Iya. Iya kan, pas yang nangis bener dipeluk gitu kan. Peluk Paus. Iya, Roni, itu namanya Roni, iya. Oke, Ci. Mimpi sekarang terakhir. Punya mimpi apa? Rencana atau mungkin harapan terhadap
teman-teman yang dilayani atau terhadap LDD atau sama Cigres sendiri? Mimpi ya, kalau ditanya mimpi sebenarnya gini sih. Kalau buat LDD ya nanti bersyukur suatu ketika kita mungkin bisa konser atau charity konser atau apapun itu gitu ya. Dengerin tuh ya. Tapi lebih dari itu sih kalau buat saya pribadi sebenarnya mimpi. Artinya mungkin lebih ke arah ini ya, tujuan hidup lah ya. Sebenarnya apa sih? Gimana supaya kita tuh bisa jadi bermakna atau bisa jadi berdampak buat orang lain lah mau. Atau bilang aja bersyukur kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke. Dari berkat sekecil apapun yang kita lakukan hal kecil, ternyata aku cuma berasa maksudnya, oh mungkin ini bisa menginspirasi orang juga mau. Untuk yang ikut. betul. Karena kan kadang kita nggak kepikir kayaknya apa yang kita lakukan mungkin kita ngerasa kecil ya, tapi betul itu. Jadi maksudnya bersyukur ya, aku sih cuma mikir ya bersyukur nanti someday kita benar-benar jadi bermakna lah, lebih sih, bermakna buat. Kan awalnya juga ya lah cuma dihubungin doang sama orang juga mau nggak aja tiba-tiba udah sama nyanyi di depan Bapak Suci. Betul. Gak ada yang pernah nyangka juga gitu jalan begitu. Betul. Membuka sedikit kebaikan untuk membuka lebih besar lagi rahmat yang mau dikasih Tuhan sama kita gitu. Betul. Oke, terima kasih Cigres. Sama-sama. Buat sharingnya sangat terinspirasi juga. Saya semoga juga membawa inspirasi bagi Anda sekalian yang menonton. Ya, siapa tahu Anda juga pengen terlibat, berbagi berkat, memberikan apa yang Anda punya untuk kebaikan dan rahmat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pasti nanti akan dihadirkan tokoh-tokoh dan narasumber yang lebih jos lagi. Jadi terus ikuti edisi spesial di perayaan ulang tahun LDD ke-63. Sampai jumpa.